supaya ditunda atau dimajukan terkait dengan PPKM. Nah, tetapi belakangan ini ternyata PPKM dicabut. PPKM tidak jadi. Jadi pertanyaannya ini NU yang sakti atau pemerintahnya yang cerdas ini? Maksud saya begini, karena saking saktinya NU ini, PPKM pun bisa batal. Nah, gitu. Atau saking cerdasnya pemerintah, dibikin PPKM biar tidak jadi muktamar gitu. NU sakti harga mati. Cuman pemerintah ingin uji pilihan siapa. Soal begini, kalau soal figur ke depan, ini kan kita 100 tahun pertama ini kan sudah apa yang baik-baik dari Kiai Said tetap dipelihara sebagai sebuah kebaikan. Apa yang baru-baru dari ketua umum berikutnya, dan calon-calon sebenarnya bukan hanya ingin menyerang calon, tetapi juga sebenarnya ingin menyerang NU secara kelembagaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat jalan tengah di mana saja berada, alhamdulillah kembali kita jumpa dalam program podcast. Dan podcast kali ini kita kedatangan alhamdulillah banyak sekali narasumber. Kita ini ada 5 narasumber. Jadi ini tayangan yang mahal sebenarnya ini, walaupun honornya sedikit. Jadi yang pertama saya kenalkan, jadi di sebelah kiri saya ini Dr. ya Haji Nazar Naami, nggih. Beliau ini ketua PCNU Lombok Barat. Didampingi sama sekretaris beliau niki Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Maksum ya. Magister Ustadz ya. Ya, kandidat doktor juga. Masa serem-serem ini. Kemudian kalau di sebelah kanan ini wakil ketua pengurus wilayah NU Nusa Tenggara Barat. Beliau ini termasuk yang akan dapat naungan nanti di hari kiamat. Karena kalbuhu mu'allakum bil masjid. Nah, artinya terpaku masjid ini. Masya Allah. Dari wajahnya udah kelihatan sejuk ya. Beda. Beda dengan yang di sebelah ini. Beliau ini walaupun tampangnya sederhana, tetapi dia di antara kita yang hadir ini yang sudah berhasil kerjain kick Andi Epnoya ya. Beliau serius nanya, ternyata dia bercanda. 1-0 buat kick ya. Dan beliau ini adalah ketua PC NU Lombok Timur ya. Dalam sebuah video yang sempat tayang pernah kolaborasi nyanyi ya sama Bupati sama Wahabi juga kayaknya ya. Kemudian yang terakhir ini di sebelah kanan beliau ini Sekjen PC NU Kota Mataram. Jadi Kota Mataram seharusnya paling bergengsi Pak ya. Ya. Itu makanya beliau nih kelihatan agak bergengsi. Jadi begini nih Bapak-bapak, karena kebetulan di sini ada pengurus wilayah, ada PC hadir di sini. Beberapa kali kita tonton di berita itu pelaksanaan muktamar. Kita mau bicara muktamar dulu ini Pak, karena ini yang sedang banyak dibicarakan dan masyarakat kita butuh informasi tentang pelaksanaan muktamar 34 Nahdlatul Ulama ini. Beberapa kali tertunda dan salah satu sebab dia tertunda kembali setelah diputuskan akan dilaksanakan tanggal 25 di Lampung 23 ya. 23 sampai 25 di Lampung itu banyak yang memberikan masukan supaya ditunda atau dimajukan terkait dengan PPKM. Nah, tetapi belakangan ini ternyata PPKM dicabut. PPKM tidak jadi. Jadi pertanyaannya ini NU yang sakti atau pemerintahnya yang cerdas ini? Maksud saya begini, karena saking saktinya NU ini, PPKM pun bisa batal. Nah, gitu. Atau saking cerdasnya pemerintah, dibikin PPKM biar tidak jadi muktamar gitu. Nah, kira-kira bagaimana ini? Mungkin dari wilayah dulu ya. Gimana pandangannya ini terkait sudah ditetapkan PPKM, tapi karena ada muktamar NU,
dibatalkan PPKM-nya. Sebenarnya yang benar yang mana ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya ngelihatnya karena kita orang NU ya, menurut saya sih NU-nya yang sakti. NU sakti. Ya, karena pendiri NU-nya kan luar biasa, ulama dan NU didirikan dengan tarekat kan, jadi sudah NU-nya udah sakti. Artinya ini berkat doa orang-orang soleh yang seharusnya sudah diputuskan tanggal 23 sampai 25 muktamar, tapi karena ada PPKM, berkat doa itu coronanya melandai lah gitu sehingga PPKM batal gitu Pak ya. Bisa juga. Alhamdulillah. Kalau ini yang sensasi nih. Kalau pandangan Pak Ketua nih NU Lombok Timur ini gimana? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mukarram. Mungkin mirip ya jawabannya. NU sakti harga mati. Cuman pemerintah ingin uji nyali. Oh gitu. Pemerintah ingin menunjukkan kekuatannya kemarin, sehingga dia ingin memperlakukan PPKM. Toh juga hasilnya nggak jadi kan? Berarti yang sakti itu NU. Oh NU. NU sakti harga mati. Masya Allah. Berarti sepakat NU sakti ya. Nah, coba kita ke kiri dulu karena kanan ini sudah 2 orang nih. Kalau ini mungkin akademisi soalnya nih kan. Akademisi beliau ini. Gimana kalau Pak Ketua PC Lobar nih ngelihat nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat dari sisi jalan tengah, NO-nya hebat, pemerintahnya cerdas. Karena pemerintah, kenapa sampai PPKM bisa dibatalkan? Melihat situasi NO di ambang konflik, ya, di ambang konflik antara pihak yang kepingin dimajukan dan pihak yang ingin dimundurkan pelaksanaan muktamar NU ke-34 di Lampung itu. Kecerdasan pemerintah ini itu semata-mata karena cintanya pemerintah, ya, perhatiannya pemerintah dan kepeduliannya pemerintah terhadap Nahdlatul Ulama ini, sehingga untuk merajut dua persepsi yang berbeda dalam konteks penentuan tanggal pelaksanaan NU itu, maka pemerintah menarik gengsinya, menarik egonya, sehingga PPKM itu mungkin tidak dibatalkan, tetapi bisa jadi PPKM-nya dimundurkan, ya. Sehingga NU dalam hal ini bisa kembali kepada apa yang pernah diputuskan di dalam Kongres, ya, pelaksanaan muktamar yang sudah dibahas dan diputuskan dalam Kongres, ya, yang menetapkan tanggal 23 sampai 25 itu pelaksanaan muktamar yang sudah beberapa kali mengalami penundaan sejak seharusnya 2020, ya. 2020 sudah ada muktamar, ya. Nah, sehingga ini saya kira jalan tengah, win-win solution antara kepentingan negara dan kepentingan NU. Seperti itu. Artinya Pak Ketua melihat ini tidak ada kaitannya dengan corona dong. Kan PPKM itu pertimbangannya penyebaran COVID, Pak. Tapi kalau yang tadi kayaknya Pak Ketua sampaikan tuh kok kayak semacam istilahnya kesepakatan NU dan pemerintah gitu, mengabaikan COVID ini. Apa yang menjadi landasan pemerintah untuk menerapkan PPKM level 3 itu sebenarnya kekhawatiran pemerintah terhadap gelombang COVID-19 yang baru itu, Omicron, ya, Omicron yang sudah mulai masuk ke beberapa negara, dan yang paling dekat Singapura sudah ada yang terdeteksi sekitar 3 orang, ya. Nah, kekhawatiran pemerintah, ya, dengan rencana pemberlakuan PPKM level 3 di akhir tahun dan menjelang
libur Natal dan menjelang tahun baru, melonjaknya masyarakat yang terinfeksi virus corona. Nah, untuk untuk memutus rantai itu ya, diadakanlah PPKM level 3. Nah, bukan berarti dengan dibatalkannya PPKM ini pemerintah tidak mengabaikan, bukan berarti mengabaikan, tetapi tetap memperhatikan potensi penyebaran itu ya. Dan mungkin nanti pemerintah memiliki kebijakan yang lain yang kita tidak ketahui, sehingga saya cenderung melihat ini solusi jalan tengah, win-win solution yang diberikan ya dalam konteks muktamar NO 34 Lampung ini. Dan memang masih menjadi kekhawatiran yang begitu besar ya, karena selama ini pemerintah dianggap cukup berhasil ya, 6 besar dari penanganan COVID yang terbaik ya di Indonesia ini, termasuk 6 besar, dan 6 besar yang sudah dilakukan vaksinasi ya, oleh pemerintah, dan pemerintah berhasil mengendalikan virus corona ini, dan inilah yang ingin dipertahankan di satu sisi oleh pemerintah. Di samping itu juga muktamar ini kan pertemuan bisa dikatakan para kiai, para tuan guru, orang-orang soleh, bahkan mungkin para wali juga akan hadir di sana. Itu juga mungkin salah satunya menyebabkan ini virus ini melandai sehingga PPKM dicabut gitu Pak ya. Nah, cuman yang tadi menarik saya garis bawah itu konflik. Ada tadi Pak Ketua mengatakan kalau ini dibatalkan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan gara-gara PPKM, dikhawatirkan atau malah pemerintah sudah ngelihat itu ada bibit-bibit konflik. Nah, terkait tadi dengan komentar dua Bapak tadi mengatakan NU sakti sehingga PPKM bisa dibatalkan, atau sebaliknya, ini pemerintah pingin ngelihat gitu sesakti mana NU gitu. Jadi dia berlakukan PPKM, lalu ada dua istilahnya kubu di sana, yang mundur atau maju. Dan ini kan sudah kelihatan konflik itu, gara-gara pemberlakuan PPKM itu. Nah, kira-kira gimana nih? Coba nih Pak Sekjen, karena dia biasa ngurus warga ini ya, biasa ngurus warga. Masih di kecamatan Pak Sekjen, masih kecamatan. Ah, ini gimana ini? Terkait dengan peta konfliknya nih gimana? Kalau saya sih bukan ngelihatnya konflik, Nah, memang itu dinamika. Jadi NU ya selalu begitu, ya biasa geger-gegeran sebelum muktamar, ya selesai muktamar geger, selesai dengan pembahasan pemilihan ya selesai gitu. Karena NU memang tidak pernah ribut. Ya karena kalau tidak geger di awal ya bukan NU gitu. Biar dia ramai saja. Jadi sisi menarik NU itu salah satunya di situ. Itu satu. Yang kedua, melihat yang terjadi hari ini bahwa NU adalah organisasi yang didirikan oleh para waliullah, maka hari ini waliullah juga memberikan imbas positif bagi ditetapkannya kembali ke jalan tengah itu tadi. Artinya tidak maju dan tidak mundur, tetap sesuai dengan hasil Kombas, sesuai dengan nama channel ini, balik ke jalan tengah itu. Nah, sehingga kemudian karena memang organisasi NU adalah organisasi wasatiyah yang kemudian tidak ingin berpolemik soal kiri dan soal kanan. Nah, terkait dengan itu saya ingin mengambil perspektif berbeda dari beliau-beliau ini, karena memang orang NU terbiasa terbangun dan kaya perspektif. Nah, terkait dengan itu, makanya saya lihat bahwa NU-nya benar sakti, pemerintah juga benar kemudian sadar akan hal ini. Tapi saya lebih melihat kemudian kenapa kemudian PPKM itu batal? Bukan batal sebenarnya. PPKM itu tetap tapi tidak diberlakukan menyeluruh. Jadi PPKM kalau awalnya kan digembar-gembar oleh pemerintah itu PPKM menyeluruh seluruh Indonesia level 3 secara nasional. Nah, sekarang pemerintah itu melunak menjadi tidak nasional karena memang
di daerah-daerah itu sudah masif betul itu vaksinasi, dan seluruh daerah itu sukses gitu. Dan salah satu yang menyukseskan vaksinasi itu warga NU, karena mayoritas warga bangsa ini adalah warga NU. Yang paling banyak melakukan gerakan ini adalah warga NU. Karena memang 108 juta sekarang ya. Karena NU selalu kemudian memberikan support paling besar kepada negara ini. Karena salah satu pendiri negara paling besar ya warga NU. Kalau kemudian warga NU tidak mensupport vaksin ini, berarti kemudian merusak dan menginjak-injak kepala para pendiri Nahdlatul Ulama yang kemudian mendirikan bangsa ini. Sehingga kemudian saya berada pada perspektif yang kemudian seperti tadi, kita berada di jalan tengah. Bahwa pemerintah cerdas, NU-nya juga sakti. Karena NU kapan saja dia tetap sakti, karena dia didirikan oleh ulama, pengurusnya juga ulama. Ya walaupun potongan ulamanya seperti ini gitu. Itu. Jadi ini sudah fix ya, sudah positif, artinya sudah kunci. Pelaksanaan muktamar di Lampung itu tanggal 23 sampai tanggal 25. Nah, terkait dengan pelaksanaan muktamar, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum. Ya, kalau Rois Am sudah disepakati ada mekanisme tersendiri ya, memilih. Nah, ngomong-ngomong ini supaya ditahu juga ini sama pemirsa kita, sama warga Nahdiyat di mana saja berada, bahkan warga dunia. Sepengetahuan bapak-bapak ini yang ada di daerah, ada berapa ini figur atau calon ini yang akan bisa dikatakan bertarung, bersaing, memperebutkan posisi ketua umum ini? Gimana Pak Sekjen Kota? Ya paling update karena kota itu harus informasi teknologinya harus kenceng. Ya memang. Jadi tidak enak kita karena nanya kita ketua PC Kota. Ya. Kalau itu ini bukan pertanyaan, perintah. Gimana? Infonya nih. Kalau yang berkembang sekarang kan mengenai calon-calon ini kan sebenarnya banyak yang mau jadi calon ini. Saya sempat dibisikin sama ketua PC Lombok Timur ini, seandainya saya bisa nyalon jadi ketua PBNU, saya mau nyalon katanya. Cuman sumber daya yang tidak cukup katanya. Jadi sumber dana. Ya sumber daya itu kan terkait dengan dana dan seterusnya, kan butuh dia boro-boro mau, atau jangan-jangan postur tubuh yang tidak memungkinkah? Dia mau terbangin orang nggak bisa, terbangin dirinya sendiri, beli tiketnya susah. Masya Allah. Jadi kan gitu dia. Jadi terlepas dari itu, memang sekarang ini kan sudah muncul, yang sudah dari awal tuh muncul dua calon. Ada Gus Yahya Khalil Stakuf sama incumbent Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Tetapi ada muncul lagi ini terbaru yang diusung oleh Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, ketua Pergunung. Ini kebetulan ketua saya ini. Yang mengusung Kiai As'ad Ali, mantan kepala BIN. Dia juga Nahdien dan salah seorang ketua di PBNU pada periode sebelumnya. Tapi sedikit nih Pak Sekjen, saya harus tanya ini karena memang ini tanya jawab ya. Walaupun mungkin nanti Pak Sekjen akan balas, yo kan Bapak ketuanya ketemu dengan saya katanya gitu. Terkait dengan usung-mengusung ini, usung-mengusung. Ada ndak syarat bahwa seseorang itu bisa jadi calon? Karena tadi kan Pak Sekjen katakan ada muncul calon baru yang diusung oleh Kiai Asep. Loh, perseorangan bisa ngusung atau gimana maksudnya? Tidak bisa, maksudnya kan ada wacana. Ya, wacana yang dibangun, kemudian kan nanti itu terserah kepada proses sesuai ART nanti. Tatipnya kan akan mengatur itu nanti, bahwa seorang calon itu sah menjadi calon ketika didukung oleh sekian peserta pemilik suara. Nanti kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Rois Am terpilih, dia boleh sebagai calon. Oh gitu. Ya itu dia kalau dalam proses calon. Iya, di tatip dia yang akan menentukan itu. Sehingga rapat tatip itu menjadi rapat yang seru ya. Biasanya paling seru itu ya rapat tatip. Rapat-rapat yang lain, sidang-sidang yang lain itu menjadi
agak kurang menarik itu. Info-infonya Padahal itu intinya di situ. Info-infonya waktu katanya Muktamar Jombang tuh sempat ribut Woi, atau gimana? seru, itu bukan ribut. Seru, gimana kan? ceritanya itu waktu Jadi seru? kebetulan saya hadir di ini kan alumni Muktamar Jombang ya. Jadi memang saat itu memang agak kisruh karena bermula dari awalnya diberlakukannya ahwa. Ahwa saat itu kan mulai berlaku ahwa. Sebagian dari pemilik suara ini menginginkan ahwa itu jangan diterapkan dulu, dimungkinkan pada muktamar sekarang. Ditetapkan dulu pada Muktamar Jombang untuk menerapkan ahwa. Tetapi panitia saat itu kesepakatan PBNU bahwa ahwa, karena memang sesungguhnya sistem ahwa ini berawal dari kota Mataram ini. Makanya benar itu Mataram ini sebagai pusat ide-ide besar. Iya. Karena hanya Mataram yang selalu mengedepankan bermusyawarah. Jadi ahwa itu adalah musyawarah mufakat. Tidak usah pilih memilih. Kalau kita bisa menyepakati sesuatu, mari kita sepakati. Nah, itulah yang ditunjukkan oleh para masyayikh kita lah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam bermusyawarah mufakat untuk menetapkan tanggal pelaksanaan muktamar. Sengaja saja itu sebenarnya dinamika yang dibangun supaya lebih rame saja. Kalau nggak rame lucu kan? Jadi dibuat rame saja, maju mundur maju. Ini persoalan. Berarti nggak ada NU nggak rame gitu. Nggak ada NU gimana? Sepi nih. Jadi seperti itu dia. Jadi di NU ini biasa saja begitu. Kita lihat saja. Akhirnya sekarang sudah ditetapkan tanggalnya. Mengenai kenapa kemudian saya bicara sedikit tentang siapa yang sakti, sesungguhnya ini hal yang memang keniscayaan. Karena NU ini isinya adalah para kiai, para aulia, terus ibadah, berdoa. Akhirnya dengan keniscayaan itu kemudian pemerintah mencabut rencana kebijakan penerapan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Kenapa? Karena dengan doa-doa itu kan kasus COVID landai. Per hari ini aja hanya 163 kasus COVID positif. Kemudian yang sembuh lebih banyak, 180. Kemarin juga hanya 200. Positivity rate kita ini rendah karena doa-doa tadi, dan tentunya usaha, kan NU menganut itu, menganut doa dan usaha. Ikhtiar. Jadi ikhtiar itu penting. Jadi doa itu adalah bagian dari ikhtiar. Sehingga sekarang ini kan landai. Apa alasan menerapkan PPKM level 3? Menyeluruh. Secara menyeluruh. Nah, sehingga memang suatu keniscayaan. Terkait dengan pilih memilih ini. Kalau dari awal memang media sudah santer memberitakan dua calon Ketua Umum PBNU. Yang pertama incumbent Bapak Profesor Kiai Said Akhil Siraj. Kemudian yang kedua ini dia Khatib Am ya, Bapak Kiai Yahya, Gus Yahya atau dikenal seperti itu. Nah kemudian ada dimunculkan juga, ada kemungkinan akan muncul gitu ya. Mungkin ini bisa dikatakan kayak kuda hitam gitu ya. Ada. Nah tapi sebelum kita bahas kuda hitam ini, dari kedua beliau ini, kalau kita mau memilih seseorang kan kita harus tahu visi misi, kita harus tahu mau dibawa kemana NU ke depan ini. Kalau, mohon maaf ini, ya, mungkin ini rahasia, tetapi gambaran umumnya saja, gambaran umum. Kalau dari bapak-bapak ini sudah sejauh mana mengenal kedua orang ini, sehingga kalau mungkin nanti disuruh memilih, sudah ada gambarannya. Nah mungkin ini. Oh ini nah ya, coba gimana ini? Tahu ndak ini dari awal ada dua calon nih? Tahu ndak ada dua calon yang memperebutkan posisi ketua umum PBNU? Iya. Tolong jangan bilang memilih ketua muslimat ya. Jadi ini pandangan saya pribadi sih. Iya. Ya memang ada pandangan pribadi nih, jangan boleh pandangan orang.
munculnya dua sosok tokoh kita yang sudah levelnya internasional ini kan tidak berdiri sendiri. Jadi beliau berdua ini memang kalau kita lihat hidmahnya di NU itu sudah cukup panjang. Yang dan dua-duanya memang di struktur inti kan. Di beberapa artikel kemudian media yang mengupas tuntas tentang sosok dua sepuh kita ini ya memang udah tidak diragukan lagi kemampuan baik di level nasional bahkan internasional. Dan beliau pernah diasuh lah dalam tanda kutip oleh Gus Dur sebagai ikon NU di pertengahan abad ini. Dimana kenapa dia mengatakan Gus Dur sosok ikon NU yang luar biasa, yang sangat fenomenal, karena memang di saat beliau memimpin itu ya NU dalam tekanan yang kekuatan yang luar biasa, dan beliau mampu membawa NU ini ya dengan dinamikanya sehingga NU itu tidak pernah bisa di bonsai lah. NU secara kultur Masya Allah di tingkat bawah pun di struktur justru semakin dikenal di dunia internasional, bahkan karena ditekan terkenal. Dan hari ini sudah bisa membentuk cabang di 32 negara, itu sudah luar biasa. Nah, kita kembali kepada sosok dua kandidat atau kompetitor yang muncul hari ini. Beliau sama-sama dibesarkan oleh Gus Dur. Ketika Kiai Said Akil Siraj masih mondok di tanah Arab, itu kan diajak oleh Gus Dur sehingga masuk langsung di struktur waktu itu, di struktur. Begitu juga dengan Kiai Yahya Khalil Stakuf misalnya, beliau waktu Gus Dur menjadi RI 1, beliaulah yang kemudian menjadi jubir, sehingga memang pergaulan beliau berdua itu sudah go internasional. Artinya Pak Ketua, kalau punya atau bukan kalau ya, kan punya hak suara ini, Pak Ketua punya hak suara, artinya sudah benar-benar mengenal yang dua ini ya, akan memilih siapa itu sudah dikenal lah ya. Walaupun tidak perlu kita tahu akan memilih siapa, kalau ternyata dua ini muncul, ya. Tapi sudah kenal kan. Nah, bagaimana ini? Beberapa hari ini saya dapat kirim WhatsApp dan saya lacak juga di berita. Itu ada beredar katanya WA dari sekretaris PW NU Jawa Timur, bahwa di dalam WA itu kesannya menekan kepada pengurus-pengurus PC untuk memilih calon tertentu. Kira-kira kalau di tempat ini bisa ndak orang menekan untuk memilih itu? Ini di antara kita ini yang pernah jadi peserta dan punya suara, kayaknya Pak Doktor. Oh, Pak Doktor berdua ya. Nah, terkait dengan tekan menekan ini, Pak Doktor ini. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada tekanan-tekanan untuk memilih salah satu dari calon. Baik dulu maupun sekarang tidak ada ya? Tidak ada. Isu dari apa pemilihan calon ketua tanfidiyah PBNU pada Muktamar 34 ini ada tiga kelompok. Yang pertama kelompok status quo, yang kedua kelompok regenerasi, dan yang ketiga kelompok alternatif. Kuda hitam yang tadi itu. Tinggal dan tiga tokoh yang muncul ini bukan orang baru di jajaran kepengurusan PBNU. Dan tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang kita kenal dan kita paham, dan salah satu dari mereka kita akan paham kemana arah NU ini akan dibawa. Nah, tinggal kita sekarang
PWNO, PCNO, dan PCI NO tinggal memilih apa punya kecenderungan untuk regenerasi atau mempertahankan status quo, atau kita memilih calon alternatif tadi, ya, kuda hitam tadi. Ini tinggal arah kecenderungan dari pemilik suara ini kemana. Saya kira kalau terkait tadi berita bahwa kalau di PW Jawa Timur itu ada menyebar berita atau pesan dari WhatsApp dari sekretaris PW Jawa Timur menekan, itu kira-kira kalau menurut bapak-bapak ini kenapa orang bisa menekan? Kenapa orang bisa merintahkan? Ya, sebenarnya itu bagian dari dinamika, ya. Seperti kami sekarang, PC NO sekarang, dari semua calon, tim dari semua calon, tiga ini, ya, kelompok status quo, kelompok regenerasi, dan kelompok alternatif ini, ketiga-tiganya melakukan kontak dan komunikasi dengan pemilik suara. Saya kira itu bukan sebuah bentuk dari tekanan, ya, tetapi itu dinamika, dan itu merupakan bagian dari sosialisasi kepada calon-calon yang ditawarkan kepada pemilik suara. Dan di NU itu tidak boleh ada tekan menekan, ya? Tidak boleh. Nah, tadi Pak Sekjen bilang apa tadi? Tidak ada tekan menekan kalau di NU. Nah, terkait tadi berita dari media, kita lihat media online terutama. Iya, di media itu kan hanya kemudian framing media terhadap satu fokus. Kan tentu kita paham lah ketika sebuah berita muncul tidak akan lepas dari framingnya. Ini bahasanya, ini kita ditekan. Sungguhnya tidak pernah ada tekan menekan itu, tidak pernah. Di NU itu contoh kita ini peserta muktamar Jombang misalnya dulu. NU Kota Mataram bebas mau pilih siapa saja. Tidak ada dari PW itu harus begini. Hanya saja dia PW mau milih siapa, kita mau milih siapa, asik-asik saja, tidak ada. Tapi bagaimana ini? Ini ada sedikit menarik ini. Maaf saya potong sedikit Pak Sekjen supaya nanti bisa dilanjutkan langsung. Kan ada beberapa pengurus itu yang belum keluar SK-nya. Kan orang ketika dia mampu menekan atau orang ketika dia mampu mengarahkan, seperti tadi Pak Sekjen katakan, itu kan ada kekuatan yang dia miliki. Nah, bagaimana sekarang ini terkait dengan beberapa PC? Ya termasuk kita ini. Lombok Barat juga. Sumbawa, kemudian Lombok Tengah juga, ya. Lombok Tengah, Sumbawa. Dan mungkin beberapa banyak tempat. Sekian 100 PC belum keluar SK-nya. Nah, memungkinkan tidak itu kekuatan yang tadi dimasukkan itu bermain tekan menekannya di SK keluar atau tidak keluar? Ya bukan ditekan menekannya, berpotensi saja dimanfaatkan, bukan pada pasal tekan menekannya, berpotensi saja dimanfaatkan oleh siapa saja untuk itu. Jadi misalnya SK ini keluar, tapi sesungguhnya tidak ada rugi sendiri, kita ini butuh partisipasi. Tetapi jika ada hal seperti itu, wah ini sangat tidak baik ini di NU. Kalau hal-hal seperti itu kemudian ada, pesan ini memang harus sangat tidak baik dilakukan oleh PBNU. Kemudian gara-gara diindikasikan orang memilih A, milih B, kemudian SK-nya dihambat, sangat ini perbuatan tidak baik sudah ini dari PBNU ini. Kalau ini presiden buruk. Presiden buruk kok ada. Karena seperti tadi nih Ketua Lombok Timur katakan, dia mau wawancara dengan TV nasional katanya. Saya bilang bukan TV nasional, TV internasional. Jadi insya Allah apa yang kita sampaikan tadi, suara dari Pak Sekjen dan suara bapak-bapak itu akan sangat bermanfaat bagi warga Nahdien Nadiat dan umumnya warga dunia. Oh ternyata di NU seperti ini. Nah, gitu. Hanya saja dan mungkin saya sedikit gimana? Terkait dengan SK, ya tidak mungkin tidak keluar. Hanya soal waktu, itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya ada dua komunitas yang memiliki kepentingan, dua-duanya pasti akan mendekati yang 140 ini dalam tanda kutip. Artinya
dua-duanya juga berharap SK ini keluar. Karena ya kita semua berkepentingan untuk itu. Dan saya husnuzon SK pasti keluar sebelum muktamar. Dan kita ini insya Allah akan berangkat sebagai peserta dan insya Allah memilih. Masya Allah. Jadi itu aja. Karena memang kita di NU tidak terbangun untuk seuzon sesama. Iya. Dengan sudah ada mekanisme sesungguhnya SK itu. Sesungguhnya SK itu tidak sudah ada mekanismenya ketika sudah rekomendasi dari PWNU selesai kemudian dikirim ke PB itu punya waktu kalau tidak salah 14 hari ya untuk menerbitkan SK. Mungkin hanya persoalan kesibukan dari penandatangan saja Rois Am, Katib Am, kemudian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Nah, mungkin persoalan itu saja sehingga sekarang ini kan desakan semua itu urusan surat menyurat itu semua digital. Ini yang arahnya ke situ. Kemarin saya lihat Kiai Said press conference terkait itu sudah menyampaikan bahwa berjanji terkait surat menyurat kita akan lakukan secara digital katanya kan. Sudah ada. Jadi idenya sudah milenial. Calon yang milenial sudah saya diskusi langsung sama beliau. Gus Yahya sudah ketemu saya. Jadi sesungguhnya kalau dengan Kiai Said saya sangat dekat karena beliau sudah pernah wudhu di rumah saya. Jadi saya dekat. Jadi sebelum jadi ketua PB dia wudhu di rumah saya dulu itu. Sebelum hadir di pesantren Darul Falah saat itu sempat wudhu di rumah saya. Gus Yahya itu sempat kita duduk ngerokok ngopi sama beliau. Jadi ya asik-asik saja. Sampai ngopi aja ya? Iya. Sampai ngopi aja. Oh iya. Nggak terkait tadi. Milenial tadi itu. Berarti dari dua calon ini ada yang pikirannya milenial, ada yang orangnya milenial. Iya. Jadi ada orangnya milenial, pikirannya juga milenial. Jadi ada desentralisasi program kalau di Gus Yahya. Kalau di Kiai Said itu NU mendunia kan gitu ya. NU mendunia. Walaupun dua-duanya juga inginnya NU mendunia dan sekarang sudah mendunia. Jadi sekarang ini kita ini akan memilih calon yang menurut kita terbaik dari yang terbaik. Nah, yang kita lihat besok ini seperti apa sih arahnya ke depan ini karena 100 tahun NU menjelang 100 tahun NU ini kan tema besarnya adalah kemandirian untuk peradaban dunia, bayang. Jadi kalau kembali dihitung lagi masalah SK tadi, lucu sekali PBNU itu ini orang kan mau merubah peradaban dunia kok masih kayak gitu. Mantap. Ini namanya. Tapi ngomong-ngomong ini dari PW sendiri nih, Pak Wakil Ketua ini sudah ngurus juga SK itu ya, sudah tetap komunikasikan ya? Sudah insya Allah sudah dikomunikasikan bahwa SK itu akan keluar sebelum muktamar ya. Dan kalaupun sampai SK tidak sempat dikirim, paling tidak mungkin di sana nanti dibagikan di sana sudah siap. Tapi mungkin karena kalau dikirim nanti malah nggak sampai atau sudah nggak sampai itu belum suratnya belum sampai sini tapi sudah waktunya berangkat ke sana, jadi mungkin lebih efektif nanti dibagikan langsung di Lampungnya. Jadi ini artinya orang-orang yang memiliki hak suara itu sudah boleh bersiap-siap pendaftaran, mempersiapkan segala macam keberangkatannya ya, tanpa harus terbayang-bayang oleh SK. Kalau kita lihat PO ya dari masa penandatangan rekomendasi PW, maka sesungguhnya SK ini sudah selesai. Karena 14 hari dari sejak penandatangan rekomendasi. Ini sudah lebih 14 hari. Secara otomatis SK itu sudah ada. Itu bunyi PO. Jadi kita ini ya ini peserta semua lah. Ya, walaupun fisiknya tidak kelihatan ya, tapi bukan tidak kelihatan, belum kelihatan. Belum kelihatan. Iya, benar. Kata tidak dan belum itu memang belum kelihatan. Memiliki arti yang berbeda ya. Dan soal pilihan siapa, soal begini, kalau soal figur ke depan, ini kan kita 100 tahun pertama ini kan sudah kelihatan NU seperti apa. Maka kemudian kita harus melihat pemimpin kita ke depan ini membangun proyeksi NU 100 tahun ke depan, 100 tahun kedua. 100 tahun pertama ini sudah rasanya seperti ini nih. Nah, 100 tahun berikutnya
kan sudah akan dewasa kepemimpinan yang sekarang ini. Maka kemudian NU ini rasanya seperti apa gitu. Maka kemudian hari ini kita ibarat Mukarram, 2 buah sepeda motor dengan brand yang berbeda. Sama-sama sepeda motor, sama-sama 4 tak misalnya. Nah sekarang kita ini mau pakai motornya Rossi, punyanya si Marquez gitu. Sudah pensiun. Ya artinya soal gaya kakak. Gaya. Ini kan kita maunya gaya berkendara. Tarungnya di Mandalika ya. Iya, kita gaya berkendaranya seperti apa? Tetapi dia kembali kepada semua terutama pengurus-pengurus NU yang punya hak suara ini sudah paham tentang bagaimana tradisi di NU itu kan sudah ada garisnya kan ini ya. Jadi itu tagline yang dari dulu itu sudah dibangun di antara kita semua, disiarkan di kita bahwa NU itu dia al-muhafazatu alal qadimis sholih wal akhzu alal jadidil aslah. Jadi apa yang baik-baik dari Kiai Said tetap dipelihara sebagai sebuah kebaikan. Apa yang baru-baru dari ketua umum berikutnya, ya juga tetap akan dijalankan. Jika ada ketua umum yang baru atau ketua umum yang lama jadi baru kan gitu. Jadi tetap saja. Jadi yang penting pemikirannya besok itu baru. Jadi, pemikiran dan programnya. Ya. Jadi kalau saya lihat ini Pak Sekjen Kota sama Pak Sekjen Lombok Barat ini ada kesan terselubung deh. Ada kesan terselubung gitu ya. Mudah-mudahan hanya saya yang melihatnya gitu dan perasaan saya salah gitu. Nah terkait dengan hal itu nih, saya mau kasih kesempatan pada kita nih. Ini untuk closing statement lah. Karena kita jadwal podcast ini itu maksimalnya 45 menit Pak. Tapi standarnya 30 menit lah. Kalau boleh dari masing-masing yang mau menerima challenge tantangan saya ini, alhamdulillah. Anda juga enggak apa-apa. Seumpama ini kalau kita melihat dari Pak Sekjen Kota ini, Anda boleh menjelaskan dari kedua calon atau apa tadi katanya muncul kuda hitam plus minus dari belum calon nih Mukarram. Ingin mencalonkan. Ingin mencalonkan. Dari yang muncul itulah. Nah, kalau boleh antum menyampaikan plus minus dari masing-masing yang muncul jadi calon itu. Ya, kalau Kiai Said plusnya dulu ya. Plusnya Kiai Said kan NU ini sudah 2 periode kemudian Kiai Said ini sudah mendunia, penambahan PCI, kemudian ada Universitas NU, kemudian ada baru-baru tadi ini penandatanganan MOU dengan Uni Emirat Arab kalau tidak salah itu ya, terkait dengan masjid dan rumah sakit. Berhasilannya sudah bagus, kemudian organisasi juga lebih dinamis, bagus lah. Nah minusnya adalah memang cukup kontroversi yang dibuat oleh Kiai Said atau kemudian potensi yang bisa di-framing oleh yang lain membuat kita yang di PJ ini sulit menjelaskan bahwa NU itu bukan seperti yang di-framing itu. Sehingga memang minusnya itulah kita berharap kepada kiai-kiai kita ini untuk lebih berhati-hati berstatement lah. Nah, kemudian kalau yang keilmuan dan sudah tidak perlu kita ragukan lagi lah itu kan. Nah kemudian kalau dari Gus Yahya pengalaman internasional bagus, bahasa penguasaan dia sudah pergaulannya internasional. Minusnya yang sering didengungkan kan persoalan Israel. Iya kan persoalan Israel itu yang didengungkan. Tapi sesungguhnya kita juga sering tidak tahu diplomasi NU yang hidden kamera, hidden news, bahwa bagaimana NU kemudian melakukan kontra diplomasi, istilah seperti itulah. Sungguhnya itu diplomasi yang dilakukan, tapi orang lain menganggapnya itu bermesra-mesraan. Nah, sungguhnya dengan cara biasa itu kan kita ini cara yang terbaik itu yang ingin kita lakukan adalah cara damai. Jadi bagaimana kemudian Gus Yahya mungkin pernah diutus ke Israel, sehingga kemudian negosiasinya bagaimana kemudian bisa perdamaian di
Palestina bisa terwujud itu kan bagian dari cara saja. Tapi tidak kemudian kita menganggap minusnya ini adalah Gus Yahya adalah bagian dari kampanyenya, kan seperti itu ini kampanyenya. Dan itu wajar-wajar saja lah orang memunculkan plus minus itu. Kemudian ya muncul lagi calon alternatif. Calon alternatif. Kiai Asad Ali kan tentara kan ini ya, dia mantan kepala BIN, tetapi Nahdien, dia keluarga dari almarhum Rais Am NU periode sebelumnya Kiai Sahl Mahfud. Jadi dia ini keluarga, ini orang-orang semua ini, bukan orang asing lah dia itu. Minusnya? Kiai Asad itu mungkin karena kurang dari sisi terkenal ini kan ya, kiprahnya mungkin belum banyak. Dan belum banyak juga yang mengenal dia sebagai seorang kiai yang punya kemampuan keilmuan yang belum banyak yang paham. Tapi beliau punya pandangan-pandangan yang cerdas, jadi banyak-banyak buku yang sudah dia tulis terkait paradigma NU dan NKRI ini, dia banyak menulis tentang itu. Bahkan Kiai Asad Ali pernah datang ke Ponpes Darul Falah ini untuk memperkenalkan bukunya saat itu. Jadi beginilah pemikiran-pemikiran Kiai Asad Ali tentang NU dan bernegara kan gitu ya. Jadi memang kita agak kurang memahami Kiai Asad karena memang berita-berita tentang beliau itu kan juga kurang. Kiprahnya di NU juga karena mungkin dia hanya tidak di top leader di situ, jadi ya kurang kita ngerti. Oke, siap. Selanjutnya ada enggak kira-kira memberikan pandangan kepada ini para penikmat ini terkait dengan plus minus kandidat-kandidat yang muncul ini dari pandangan pribadi seorang ketua PC Lombok Timur yang agak sedikit nyeleneh ya. Berat ini. Closing statement yang berat, tapi pada prinsipnya gini, yang berhusnuzon tetap ya, plusnya dari tiga tokoh kita ini kita bisa lihat dari rekam jejak ya, baik dari ataupun nasab beliau ini memang bukan main loh. Bisa dirinci Pak, kayak tadi tuh misal Kiai Said plusnya apa minusnya apa, Kiai Yahya plusnya apa minusnya apa, Kiai Asad plusnya apa minusnya apa. Tadi pertama dari tiga kiai ini memang rata-rata keluarga kiai, keluarga kiai plusnya ya. Kemudian beliau ini punya rekam jejak yang luar biasa, termasuk kontribusinya terhadap negara misalnya dengan profesi-profesi beliau ya, termasuk di dalam tubuh NU sendiri. Nah kalau minusnya saya rasa itu hanya ketidakmampuan kita untuk menerjemahkan statement beliau atau kemampuan kita seluruh jamaah yang belum mampu lah untuk ke sana. Karena ini pernah terjadi juga di masa-masanya pemimpin NU yang dahulu kayak Gus Dur kan, apa yang beliau sampaikan toh jadi kenyataan semua misalnya kan. Ya karena hanya butuh waktu saja. Kemudian minus yang lain ya dari framing orang di luar kita yang ingin melihat NU ini hancur, itu aja. Karena sedikit kesalahan yang ada pada kiai. Jadi menurut pribadi antum ini minus dari ketiga orang ini tidak antum temukan? Sebagai manusia tentu hanya tidak segede yang di framing. Mohon maaf saya buka saja misalnya. Ketika Kiai Said itu kan kita NU mau dibawa ke 100 tahun kedua ini ya, atau abad kedua ini kapitalis misalnya. Kemudian kalau Kiai Yahya itu liberalis. Kemudian yang Kiai Asad itu kan mantan BIN, jadi permainan silent. Kayak begitu yang di framing oleh media hari ini. Lah kalau kita mau jujur, dong tokoh kita yang mana dong yang baik gitu kan? Sementara anggapan kita ini orang baik semua. Nah artinya minusnya itu di internal kita misalnya, ketidakmampuan kita untuk menerjemahkan pemikiran beliau-beliau. Kemudian yang kedua, minusnya banyaknya itu dari luar, di luar NU itu yang banyak memframing. Itu menurut saya. Pak, oke ketua, ada kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk menyampaikan plus minus dari tiga ini,
Ya kalau secara umum tadi saya pikir sama aja dengan yang sudah disampaikan. Sebenarnya ketiganya orang-orang pop semua, orang bagus semua menurut saya. Dan ya kalau negatifnya mesti ada ya, mesti ada secara sebagai manusia mesti ada. Tapi ya tadi saya sering ketemu dengan teman-teman selalu mengatakan ini, saya bilang loh itu ilmunya kita yang nggak sampai ke sana gitu. Ilmunya kita yang nggak sampai sehingga kita memperkirakan seperti kita gitu kan jadinya, padahal apa yang disampaikan itu pikiran kita belum sampai gitu. Kalau kita sering di Islamic Center kan ada banyak orang pertanyaan-pertanyaan tuh, loh itu babnya belum sampai istilahnya gitu. Jadi mereka udah tanya duluan padahal babnya belum sampai situ. Nah jadi saya pikir itu mungkin ya tadi ya dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini ilmunya nggak sampai. Nah yang saya pernah kalau secara pribadi Pak Wakil Ketua ada nggak ngelihat dari ketiga tokoh ini kurangnya, ini memang dia soleh tapi kurangnya misal ini, secara pribadi di luar framing, di luar kata orang? Kalau secara pribadi saya nggak lihat kekurangan. Nggak ada ya? Selanjutnya Pak, secara pribadi, jujur aja, secara pribadi kita melihat seperti ini. Framing yang ada kita baca yang disuguhkan kepada masyarakat hari ini tentang calon-calon sebenarnya bukan hanya ingin menyerang calon, tetapi juga sebenarnya ingin menyerang NU secara kelembagaan, dan seolah-olah NU itu organisasi yang tidak benar. Bahkan bagi teman-teman di seberang, ketika ada temannya yang tahu aktif temannya di NU itu disuruh istighfar ya. Karena begitu jeleknya pandangan mereka terhadap NU, dan itu dia hasil framing dari media. Nah, itu dahsyatnya media ya. Dan wartawan yang membuat framing itu memang selalu menyimpulkan secara tergesa-gesa ya. Baru melihat kulit luarnya mereka langsung membuat kesimpulan-kesimpulan ya. Dan itu di blow up oleh mereka sehingga seolah-olah itu merupakan itulah yang sebenarnya, itulah yang asli gitu kan. Di sini terjadi disruption itu ya. Dan wartawan itu memang mengetahui banyak hal ya. Semua hal oleh wartawan diketahui, tetapi sedikit-sedikit gitu kan. Lain dengan ilmuwan, kalau ilmuwan itu pasti satu bidang yang dia kuasai ya. Tapi satu bidang itu dia kuasai dengan luas dan mendalam ya. Itu bedanya antara wartawan dengan akademisi atau dengan ilmuwan gitu ya. Berkaitan dengan 3 calon yang muncul ya, incumbent ya, Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot ya, dan Kiai Yahya Holil Stakuf ya, dan Kiai As'ad Said Ali ya, kalau nggak salah nama lengkap beliau adalah seorang jenderal. Mungkin saya tidak berhak memberikan statement tentang apa kekurangan atau keunggulan atau kelebihan dari beliau ya. Yang jelas sebagai santri, kita sebagai santri, beliau bertiga adalah orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih. Beliau bertiga adalah guru-guru kita ya, yang kita takzim dan hormat kepada beliau bertiga ya. Dan sebagai manusia biasa pasti ada kelebihan dan kekurangan ya, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kecenderungan, apakah kecenderungan kepada salah satu itu pasti ada kecenderungan. Biar nanti itu ketika kita menentukan suara ya, menentukan pilihan, kita akan tentukan siapa di antara yang 3 itu. Tetapi kita itulah orang-orang terbaik ya, generasi NU yang terbaik hari ini yang muncul sebagai kandidat yang harus kita hargai dan kita hormati.
Itu saya kira saya lebih melihat ini posisi santri dan posisi kiai ya, kira-kira seperti itu. Kalau Pak Sekjen paling berat saya ini karena paling terakhir harus memilih diksi yang kemudian tidak pernah disebut. Ini berat ini. Berat Pak. Karena kita harus memilih diksi. Saya yakin ini honornya paling besar. Ini Terakhir ya biasa. terakhir. Jadi gimana? jadi begini. Karena saya ngawali mungkin karena NU adalah organisasi yang keramat, didirikan oleh orang yang memiliki karomah yang luar biasa. Maka ketiga beliau adalah orang yang terpilih secara luar biasa untuk kemudian disebut menjadi bakal calon, belum calon. Nah, dari ketiga beliau, pertama beliau orang-orang hebat pada bidang masing-masing, dengan keilmuannya masing-masing, dengan kiprahnya masing-masing. Kalau kemudian kita nyebut misalnya Gus Yahya dengan Ki As'ad, kemampuan untuk memilih menjadi pemimpin jadi ketum di situ, adalah beliau belum pernah jadi ketum. Jadi belum tahu apa aja yang mau kita nilai. Nah, kalau Kiai Said kan sudah kita rasakan 2 periode. Maka kemudian apa yang kita rasakan di Kiai Said hari ini adalah NU mendunia. Rumah sakit mulai ada, perguruan tinggi mulai nambah, dan jaringan-jaringan juga mulai bertambah. Nah, kalau secara personal misalnya terhadap 2 figur yang belum menjadi ketum, ya misalnya Gus Yahya dengan Kiai As'ad, secara personal beliau ini memiliki kapasitas untuk menjadi ketum. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Dua-duanya memiliki kapasitas untuk menjadi ketum. Karena dari gaya beliau berdua, maka kemudian akan kelihatan warna NU kalau mereka yang jadi ketua itu akan seperti apa. Kita sudah bisa akan melihat kalau misalnya Gus Yahya jadi ketum, maka soal jaringan internasional mungkin akan banyak sekali MOU para ketua PW dan ketua PC akan dibawakan program ke daerah-daerah. Karena apa yang didengarkan oleh Gus Yahya itu adalah desentralisasi program. Kalau misalnya Kiai As'ad misalnya soal jaringan smoothnya, yang kemudian kemandirian yang kemudian ini. Nah, kalau Kiai Said hari ini kan kita sudah merasakan 10 tahun ini. Maka kemudian kita berharap siapapun yang terpilih di antara beliau itulah yang terbaik. Dan beliau adalah terbaik pada sisi beliau masing-masing. Dan kita kalau dalam budaya santri itu tidak boleh kasuhan ke kiainya. Nyari salah dan jelek kiai itu tidak boleh. Karena sendal kiai saja jadi keramat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah kemudian kita hari ini di PC untuk kemudian mencari salah beliau. Kalaupun ada salah, ya cukup kemudian kita istighfar, kemudian kita berdoa untuk tidak ke depan untuk tidak menjadi masalah. Dan sampai hari ini kita belum melihat ada yang salah. Misalnya statement-statement yang dikeluarkan oleh Kiai Said misalnya yang cenderung kontroversial, yang mendengarnya yang kontroversial. Kalau kita sudah biasa tidak kontroversial karena memang itu dia. Nah, kan jadi yang mengatakan statement Kiai Said itu kontroversial yang orang yang belum memahami NU dan belum paham Kiai Said. Kalau yang paham Kiai Said tidak kontroversial. Sama dengan kita melihat Ustaz Marwan hari ini misalnya. Yuk, kalau masa kayak gitu ketua PC kan misalnya kan, masa itu ketua PC misalnya kan gitu. Ternyata setelah kita dakit memang cocok kan gitu. Iya, dia bisa ngelabui Kiai Kendi gitu. Sepintas orang anak mungkin pasti awan kan gitu. Nah, itu jadi kayak gitu. Mungkin itu loh Karom. Ya, stop ini. Menarik ini. Jadi ketika kalau tadi Pak Ketua PC Lobar kan artinya dia, mohon maaf nih, kalau bahasa di politiknya itu Pak Ketua kan main aman, tidak berkomentar. Ya, plus minus, yang penting baik. Tapi ketika kita sudah mampu menilai yang baik, tadi kan katanya Kiai Said Agil itu membawa NU mendunia. Kita tidak melihat keburukan dan kebaikan, bukan. Tapi kita melihat kalau ini jadi ketua, plusnya ini, minusnya ini. Nah, kira-kira
ada nggak minusnya kalau tetap Kiai Said Agil atau kan tadi sudah disebut yang ketiga ini plusnya, minusnya belum ini? Kalau saya lihat Kiai Said soal membangun jaringan di PW dan PC yang belum maksimal ya, saya rasakan loh. Siap. Jadi kalau segian PC merasakan berbeda karena memang pernah dipakai oleh Kiai Said dulu ya berbeda. Itu kan main aman juga itu kan. Itu bahasa lobby saja keren. Jadi soal membangun itu kemandirian di ya. PW dan PC yang saya lihat hari ini belum terlalu maksimal. Nah sehingga banyak kader-kader di PC, di PW bahkan kadang belum maksimal mengetahui tentang NU dan program-program NU. Nah, sehingga mungkin program-program itu butuh banyak disentuh di daerah-daerah. Dan itu yang kedua, cenderung saya lihat hari ini masih Kiai Yahya ini, Kiai Yahya. Masih Kiai Said. Jadi masih kiai-kiai tertentu yang lebih banyak turun ke distribusi fungsi belum terlalu maksimal ke daerah, sehingga banyak kiai-kiai DPB tidak terlalu banyak ditahu oleh teman-teman PC dan PW. Kalau Gus Yahya, saya belum pernah mendengar kapasitas ceramah beliau seperti Kiai Said misalnya, atau misalnya seperti Kiai Hasyim Muzadi misalnya, itu belum pernah saya dengar. Saya loh. Iya. Ya mungkin saya Karena begini, sebelum dilanjutkan Pak Sekjen, kita menyampaikan plus minus itu bukan ke bentuk kasuhan kita, bukan, sebagai bentuk masukan kita. Siapa tahu dari ketiga beliau ini jadi dia kan. Dia tonton nih, oh dulu kata ini minus saya, dia sempurnakan dia kan. Nah, lanjutkan Pak. Sambung ini. Sinetron ini. Iya. Terus Kan belum melihat kapasitas ceramah beliau itu minusnya. Iya, jadi selama ini kan kalau ketum-ketum kita ini kan luar biasa gitu. Nah, selama ini kita lebih melihat Gus Yahya itu soal membangun jaringan internasional yang luar biasa. Dalam kapasitas di dunia mimbar, artinya dunia itu belum terlalu banyak. Insya Allah nih. Ya mungkin setelah jadi ketum. Mungkin setelah jadi ketum akan banyak gitu. Orator jadinya. Jadi orator karena beliau lebih banyak berada pada program-program diplomasi dan program-program bagaimana memberikan suguhan bahwa NU itu seperti inilah, jadi fungsi marketingnya NU di dunia internasional itu ya Gus Yahya gitu. Nah jadi kalau fungsi mimbar ya biar segian kota lah. Terus selanjutnya kalau Kiai Asad saya tidak terlalu banyak mengenal ya, karena saya mengenal beliau sebagai kepala BIN. Jadi minusnya Kiai Asad tidak dikenal antum gitu ya? Termasuk banyak orang lah gitu. Jadi tidak terlalu kenal saya secara kiprah pondok pesantrennya tidak terlalu ini. Walaupun beliau ada hubungan keluarga dengan Al-Maghfurlah Kiai Sahal Mahfuz, tapi kiprah kepesantrennya ini tidak terlalu terdengar. Karena seperti yang tadi yang katakan Pak Ketua, Pak Sekjen, Pak Wakil, ini Pak Ketua, Pak Sekjen. Dari ketiga ini kita sepakat beliau orang-orang hebat. Ya. Sepakat. Kita sepakat bahwa siapa yang akan dipilih oleh pemilik hak suara akan memilih nanti pada saatnya. Tetapi tadi apa yang kita sampaikan, insya Allah akan menjadi referensi bagi siapapun yang terpilih. Kalau Kiai Said Agil terpilih lagi, insya Allah dia akan sempurnakan untuk membangun jaringan sampai ke PC, PW. Oh ini kurang saya, karena insya Allah ini akan sampai ke beliau. Nah kemudian Kiai Gus Yahya ketika nanti dia terpilih, dia akan sempurnakan kekurangan-kekurangan yang tadi disampaikan. Salah satunya mungkin belum didengar kemampuan orator beliau. Mungkin setelah dia jadi baru orang tahu, oh ini ternyata tidak kalah hebatnya gitu kan. Mungkin juga akan dia buktikan bahwa setelah dia jadi nanti, apa orang katakan saya itu kapitalis, orang katakan saya liberalis, orang katakan saya Israelis misalnya gitu kan, akan terjawab ketika dia jadi ketua gitu. Nah begitupun yang terakhir Kiai As'ad, ketika nanti dia jadi ketua akan terjawab mungkin penilaian kita dan penilaian banyak orang itu. Kiprahnya belum terlihat katanya, wah akan dia munculkan. Saya selama ini memang belum banyak berbuat. Ketika dipercaya jadi ketua, dia akan semangat jadi berbuat seperti itu sehingga sebuah orang mengenalnya.
Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ini. Seperti yang tadi sempat mungkin kalau di awal mungkin belum terekam, saya kumpul dengan bapak-bapak ini, Masya Allah, walaupun kita hanya berenam ini, rasanya kita bersama NTB ini. Masya Allah. NU semua rasanya NTB ini gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, sehingga saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya mohon maaf mungkin dengan undangan ini ada agenda-agenda yang tertunda, ada agenda yang akhirnya tidak bisa dihadir atau lebih cepat diselesaikan. Sambil menikmati Hadratul Falah. Ya. Oh iya, Hadratul Falah. Tapi ini akan sangat bermanfaat bagi nahdi-nahdiyat khususnya. Terkait seperti apa memandang muktamar ini. Tadi kan kita sepakat bahwa muktamar ini adalah pertemuan para aulia, dan ada pengalaman-pengalaman spiritual yang masing-masing Bapak temukan, dan insya Allah kita akan bagi nanti ini setelah kita dari muktamar berikutnya. Amin, yang amin. referensinya tambah banyak. Ya. Muktamar Lampung ini saya temukan, muktamar Jombang ini, muktamar Makassar ini, dan terbukti bahwa benar muktamar itu adalah pertemuan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu iyyakum minasabilil falah wal muwaffiq lahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.